Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidiana Hana Putri dengan NIM akhir 015. Di sini saya akan menjelaskan terkait algoritma penjadwalan proses shortest job first atau SJF. Kali ini saya akan menerangkan terkait penjelasan tentang algoritma dari SJF itu sendiri. Algoritma SJF merupakan salah satu algoritma penjadwalan yang dipengaruhi oleh waktu tunggu dari sebuah proses, di mana proses yang akan didahulukan pengerjaannya adalah proses yang memiliki waktu proses terpendek atau paling sedikit. Kekurangan dari algoritma SJF ini sendiri, yakni susahnya untuk memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Proses yang mempunyai burst time paling besar akan memiliki waktu waiting time yang besar pula, karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses dengan burst time yang lebih kecil. Jenis algoritma SJF terbagi menjadi dua, yakni preemptive dan non-preemptive. Preemptive merupakan penjadwalan yang memiliki kemampuan dari sistem operasi itu sendiri untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan agar dapat memberikan ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Di mana jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready queue dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready queue tersebut. Preemptive SJF sering disebut juga dengan shortest remaining time first schedule. Di sini saya akan menunjukkan contoh dari tabel preemptive atau contoh dari perhitungan Gantt dan tabel terkait proses preemptive di SJF ini. Oke, yang pertama di sini saya sudah memiliki tabel yang menunjukkan ID proses, arrival time, dan burst time. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat bahwa ada 5 proses yang nantinya akan dieksekusi oleh CPU. Di sini kita bisa melihat dari waktu kedatangan, di mana proses keempat memiliki waktu kedatangan yang lebih dahulu daripada proses-proses yang lainnya, yakni pada menit ke-0. Oleh karena itu, di sini kita mau tidak mau atau harus mengeksekusi proses keempat terlebih dahulu karena belum ada proses yang masuk dalam antrian. P4 akan dieksekusi atau diproses dari menit ke-0 hingga menit ke-1. Yang membedakan tabel preemptive dengan non-preemptive adalah letak waktu yang ditunjukkan pada Gantt chart ini. Di sini kita tidak serta-merta atau tidak boleh serta-merta langsung mengeksekusi proses keempat hingga burst time berakhir atau hingga menit ke-6. Karena apa? Pada waktu kedatangan lainnya dari proses-proses yang lain harus dipertimbangkan. Makanya ketika kita membuat Gantt chart untuk tabel preemptive ini, kita harus melihat apakah di proses atau di menit ke-1 ini ada proses yang datang. Jika iya, kita harus melihat apakah proses yang datang di menit ke-1 ini memiliki burst time yang lebih singkat. Nah, karena kita tadi ketika memproses P4 sudah memakan waktu 1 menit, maka burst time-nya atau sudah berjalan selama 1 menit, maka burst time-nya akan berkurang 1 menjadi 5. Maka proses 4 memiliki burst time 5. Sehingga jika dibandingkan dengan proses yang kedua, maka kedua proses yang sudah masuk dalam antrian ini memiliki waktu
burst time atau waktu proses yang sama, yakni selama 5 menit. Maka kita akan lebih mendahulukan proses yang sudah masuk sebelumnya atau proses yang sudah datang di awal, paling yang lebih awal. Maka kita akan tetap memproses proses 4 hingga menit kedua. Kemudian kita bisa melihat di sini bahwa P4 tadi yang semula sudah memiliki waktu 5 menit di menit pertama, di menit kedua akan dikurangi 1 menit lagi hingga burst time-nya menjadi 4 menit saja. Kemudian ketika menit kedua, kita lihat di sini bahwa di arrival time, waktu kedatangan, ternyata ada 2 proses yang datang lagi, yakni proses 1 dan proses 5, di mana keduanya memiliki waktu yang lebih singkat daripada proses keempat dan proses kedua, yakni proses ke-1 memiliki burst time 1 menit dan proses ke-5 memiliki burst time 3 menit. Saya gambarkan di sini. Maka yang sudah datang atau yang sudah ada, yakni P1, kemudian P2, kemudian P4, kemudian P5. Dari keempat proses ini, kita bisa melihat bahwa waktu yang dimiliki, waktu burst time atau waktu proses yang dimiliki P4 adalah 4 menit, P5 adalah 3 menit, P1 adalah 1 menit, dan P2 adalah 5 menit. Oke. Kemudian di sini maka kita akan memproses mengeksekusi proses yang lebih sedikit atau lebih singkat waktu prosesnya, yakni P1 dengan waktu proses yang hanya memerlukan waktu 1 menit saja. P1 dengan waktu 1 menit saja. Kemudian kita akan mengeksekusi P1 hingga selesai karena hanya memerlukan waktu 1 menit. Maka pada menit ketiga kita akan melihat apakah ada proses yang datang lagi. Kita sebenarnya akan tentang ini, proses 1 berarti ini sudah selesai. Pada menit ketiga ini tidak ada proses yang datang. Maka kita akan mengeksekusi atau kita akan melanjutkan proses yang akan dilaksanakan oleh CPU pada list antrian yang sudah ada. Dimana di sini maka P1 sudah hilang. P1 sudah tidak ada. Maka yang tersisa hanya P2, P4, dan P5. P2 dan P5. Dari ketiga proses ini, yang paling sedikit adalah P5 dengan waktu burst time yakni 3 menit. Sedangkan P4 adalah 4 menit dan P2 adalah 5 menit. Lalu setelah demikian, maka kita akan memproses P5 hingga menit keempat. Di sini kita bisa melihat bahwa di menit keempat di menit keempat kita bisa melihat bahwa ada proses yang datang, yakni proses ketiga, P3 ini. Dengan waktu atau durasi burst time hanya 1 menit saja, maka durasi ini adalah durasi yang paling singkat jika dibandingkan dengan durasi waktu proses yang lainnya, di mana pada kali ini proses kedua atau P2 memiliki waktu 5 menit,
Proses keempat memiliki waktu 4 menit. Dan proses kelima, karena tadi sudah dieksekusi selama 1 menit, maka tinggal 2 menit saja. Maka CPU akan mengeksekusi burst time yang paling singkat, yakni P3. Kemudian P3 akan diselesaikan pada menit kelima dan dicetak selesai. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada arrival time ini. Kita melihat di arrival time, apakah ada proses yang akan datang selanjutnya setelah menit keempat ini. Nah, ternyata tidak ada proses lagi yang datang di menit keempat ini. Maka CPU akan mengeksekusi proses-proses yang sudah berada di list antrian sebelumnya, di mana pada list antrian terdapat proses P2, P4, dan P5, di mana masing-masing proses ini memiliki burst time, yakni P2 dengan burst time 5 menit, P4 dengan burst time akhir 4 menit, P5 dengan burst time yang terbaru atau terakhir ini adalah 2 menit. Dari sini bisa kita lihat bahwa P5 memiliki waktu burst time yang paling singkat. Sehingga CPU akan mengeksekusi P5 terlebih dahulu hingga menit ke-7 atau hingga selesai. Kenapa dieksekusi hingga selesai? Karena tidak ada lagi proses yang datang setelah menit ke-5 tersebut. Maka kita akan mencoret P5 dari sini. Kita akan menyelesaikan P5 dari sini. Kemudian kita lihat bahwa proses selanjutnya adalah P4. Mengapa demikian? Karena P4 memiliki burst time 4 menit saja dan P2 memiliki burst time 5 menit. Maka yang lebih kecil adalah P4. P4 nanti akan dieksekusi hingga selesai atau hingga menit ke-11. Kita akan tandai P4 sebagai selesai dan proses yang terakhir yang akan dieksekusi oleh CPU adalah P2. P2 akan dieksekusi hingga 16 menit. Nah, dari sini kita akan menemukan bahwa P2 merupakan proses yang paling akhir yang akan dikerjakan atau dieksekusi oleh CPU. Nah, dari gancar ini kita bisa menentukan completion time, turnaround time, dan waiting time. Apa itu completion time? Completion time adalah waktu yang diperlukan oleh suatu proses ini hingga dari pemrosesan atau pengeksekusian sampai akhir eksekusi, sampai eksekusi tersebut. Jadi waktu yang diperlukan selama proses eksekusi. Waktu berakhirnya proses eksekusi, maksud saya. Nah, dari completion time ini nanti, seperti contohnya adalah ketika kita melakukan proses 1 atau P1 ini, maka P1 akan berakhir di menit ke-3. Seperti itu. Nanti akan saya tunjukkan tabel dari completion time itu sendiri. Nah, ini dia tabel dari completion time. Ini proses 1 itu akan selesai di menit ke-3. Maka di completion time akan ditulis 3. Demikian pula dengan tabel-tabel selanjutnya atau dengan proses-proses selanjutnya di mana P2 berakhir di menit ke-16. Maka di sini ditulis 16. Nah, untuk proses ketiga maka berakhir di menit ke-5. Dan proses keempat berakhir bukan di menit kedua atau di menit ke-1, namun di menit ke-11.
Jadi kita melihat menit paling akhir ketika proses tersebut selesai. Kemudian untuk proses kelima akan berakhir di menit ke-7. Seperti itu. Lalu kita akan mencari turnaround time. Di sini yang dimaksud dengan turnaround time adalah waktu atau interval jarak waktu dari waktu kedatangan dari sebuah proses ini hingga waktu berakhirnya sebuah proses. Jadi dari waktu kedatangan sebuah proses hingga waktu berakhirnya sebuah proses. Maka dari sini kita akan mendapatkan rumus di mana turnaround time atau TAT adalah completion time dikurangi dengan arrival time. Arrival time, completion time dikurangi arrival time. Completion time dikurangi arrival time. Dari sini kita bisa menemukan tabel turnaround time dari masing-masing proses. Di mana di tabel di proses pertama kita bisa melihat bahwa turnaround time-nya adalah 1 menit. Ini dihasilkan dari 3 dikurang 2. Untuk tabel-tabel selanjutnya juga sama, di mana 15 itu kita dapatkan dari 16 dikurang 1 dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sudah bisa menemukan atau mencari TAT atau turnaround time ini, maka langkah yang selanjutnya adalah menentukan waiting time. Waiting time adalah waktu antri. Jadi waktu yang kita perlukan ketika proses tersebut mengantri. Berapa lama sih proses tersebut mengantri sebelum akhirnya dieksekusi habis oleh CPU? Sehingga rumus yang kita dapatkan adalah waiting time sama dengan turnaround time dikurangi burst time. Turnaround time dikurangi burst time atau proses, ya kan? Jadi waktu antri itu adalah interval waktu antara waktu kedatangan hingga waktu berakhir dikurangi dengan prosesnya itu tadi. Jadi selama dia tidak diproses, maka dia akan antri, gitu kan? Makanya kita akan menemukan waiting time di sini. Seperti ini, kita akan melihat tabelnya. Saya akan tunjukkan tabelnya seperti ini. Ini waiting time. Nah, ketika proses pertama itu memiliki waiting time 0 karena apa? Ini turnaround time-nya adalah 1 dan burst time-nya adalah 1. Nah, ini bisa kita buktikan. 1 dikurangi 1 kan 0. Ini kita bisa buktikan bahwa ketika P1 ini datang di menit kedua, sebentar saya ketika datang di menit kedua ini, di menit kedua, saya arrival time-nya di menit kedua, di gencar ditunjukkan bahwa pada menit kedua P1 langsung dieksekusi sampai habis, sampai selesai oleh CPU hingga menit ke-3. Maka P1 tidak memiliki waiting time. Tidak memiliki waiting time karena apa? Karena dia tidak menunggu di antrian, menunggu untuk dieksekusi. Ketika dia sudah datang, dia langsung dieksekusi oleh CPU. Begitu juga atau sama halnya dengan P3 ini. Proses ketiga juga memiliki waiting time 0 karena ketika menit keempat, ketika proses ketiga ini datang, maka dia juga langsung dieksekusi oleh CPU hingga selesai pada menit ke-5. Ya, pada menit ke-5. Sehingga dia tidak memiliki waiting time atau tidak memiliki waktu untuk mengantri. Karena ketika datang, dia langsung dieksekusi atau diladenilah oleh CPU. Nah, hal ini tidak berlaku untuk proses-proses yang lain seperti proses 2, proses 4, dan proses 5. Karena apa? Proses 4, proses 2
dan proses 5 itu memiliki waktu tunggu karena mereka harus bergantian dilayani oleh CPU atau dieksekusi oleh CPU ketika ada proses yang jauh lebih singkat dari mereka datang. Seperti pada proses keempat ini, dia dieksekusi hanya hingga menit kedua dan kemudian dia harus menunggu atau mengantri karena CPU sedang mengeksekusi proses ke-1 yang memiliki burst time lebih singkat daripada proses keempat. Nah, dari sini, karena kita sudah menuliskan waiting time-nya, waiting time yang dihitung dari turnaround time dikurangi dengan burst time, jika kita sudah menghitung waktu antri, maka selanjutnya kita bisa menentukan average waiting time atau rata-rata dari waiting time itu sendiri. Rata-rata dari waiting time untuk CPU itu, dalam CPU itu untuk 5 proses ini, itu bisa kita hitung dengan cara membagi jumlah waiting time atau total dari waiting time ini dengan banyaknya proses yang dilakukan atau yang mengantri di CPU. Di sini kita bisa lihat bahwa jumlah dari waiting time itu sendiri adalah 10, 5, 2 sehingga ditambahkan menjadi 17. Maka total waiting time-nya adalah 17. Sehingga rumusnya dapat kita masukkan, seperti angkanya dapat kita masukkan ke dalam rumus, yakni 17 dibagi 5 karena ada 5 proses yang terjadi di sini. Sehingga hasilnya adalah 3,4 menit. Rata-rata menunggu dari setiap proses-proses ini adalah selama 3,4 menit. Selanjutnya adalah jenis algoritma yang kedua, jenis algoritma IGF yang kedua, yakni non-preemptive. Penjadwalan non-preemptive ini merupakan salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch atau pertukaran. Jadi kayak tidak akan terjadi depak-depakan dari proses itu yang sedang berjalan ke proses lainnya. Jadi proses lainnya itu tidak bisa mendepak atau tidak bisa menggantikan proses yang sedang berjalan di CPU. Ini dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterupsi atau diinterupt oleh proses yang lain. CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Nah, di sini nanti burst time itu tetap akan kita gunakan sebagai acuan perbandingan eksekusi yang lebih dahulu oleh CPU. Namun, dalam non-preemptive ini atau dalam penjadwalan non-preemptive ini tidak dapat kita depak prosesnya. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, ini saya sudah memiliki tabel non-preemptive dengan proses yang sama. Kita akan membuat kejarnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa P4 ini datang di menit ke 0 ya kan. Dengan burst time 6 menit. Maka langsung saja kita tulis P4 akan dieksekusi hingga waktu ke 6 menit. Nah, selanjutnya P2. P2 ini datang di menit ke-1. Oke, kita langsung selesaikan P4. Oh, maaf, maksud saya begini. Ketika ini P4 itu sudah kita eksekusi, maka di menit ke-6 ini semuanya sudah datang. Semuanya sudah datang. Di arrival time sudah datang, bahwa P1 sudah datang, P2 sudah datang, P3 sudah datang, dan P5 sudah datang. Nah, maka disinilah yang akan menjadi perbandingan. Burst time-nya akan menjadi perbandingan di sini. Ketika P1 ini memiliki burst time yang paling sedikit, ya kan? Tapi P3 juga memiliki burst time 1 menit. Nah, kita melihat di sini bahwa arrival time-nya yang menjadi perbandingan.
Apakah P1 itu lebih dulu dari P3? Iya, P1 datang lebih dahulu daripada P3. Maka yang akan dieksekusi adalah P1 hingga menit ke-7. Kemudian kita akan mengeksekusi P3 hingga menit ke-8. Setelah P3 ini selesai, kita melihat P2 dan P5. First time-nya kan paling sedikit adalah P5, yakni 3. Maka kita akan mengeksekusi P5 hingga menit ke-11 dan P2 hingga menit ke-16. Nah, kemudian akan menentukan completion time, turnaround time, dan waiting time seperti yang sudah saya jelaskan di penjelasan tadi sebelumnya. Yakni ini completion time itu adalah waktu berakhir, kemudian turnaround time itu adalah interval waktu dari waktu berakhir hingga dari waktu kedatangan hingga waktu berakhir dari arrival ke sit time. Nah, untuk waiting time-nya kita bisa tentukan dari turnaround time ini kita kurangi dengan waktu pemrosesan atau freeze time. Sehingga kita bisa menentukan average dari waiting time itu sendiri. Di mana cara menghitungnya adalah jumlah waiting time dikurangi banyaknya proses. Nah, ini jumlahnya adalah 23 di sini. Ini kan 10 ditambah 4 ditambah 10 ditambah 3 ditambah 6. Sehingga hasilnya adalah 23 dan dibagi banyaknya proses ada 5 proses, maka 4, selanjutnya yang terakhir adalah implementasi dalam kehidupan. Contoh penerapan algoritma SGF ini dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika di tempat fotokopi, pelanggan yang ingin melakukan penggandaan dokumen lebih sedikit pada mesin cetak akan didahulukan daripada yang lebih banyak apabila waktu kedatangan mereka bersamaan atau dalam sebuah antrian. Hal ini bertujuan agar antrian fotokopi tidak terlalu panjang. Kemudian, pada saat kita melakukan kegiatan ujian, kerjakan soal yang dianggap lebih mudah dahulu merupakan cara yang lebih efektif dan mudah. Hal ini juga menunjukkan contoh algoritma dari SGF. Itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan terkait SGF atau Short Job First. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.